Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koalisi partai politik periode 2019-2024 cair atau beku. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum di manapun berada. Selamat malam dan semoga masih dalam keadaan baik-baik saja. Ini masih musim hujan ya, ini mendekati malam seperti ini dan tidak terasa sudah kurang lebih sudah 1 minggu pasca lebaran, bertepatan dengan ada di berbagai daerah istilah ada lebaran ketupat bersamaan dengan puasa Syawal 6 hari. Bagi rekan-rekan yang belum melaksanakan, insya Allah masih ada waktu sampai akhir Syawal nanti. Dan tentunya ini masih bulan Syawal, tidak ada salahnya saya juga ingin menyapa rekan-rekan semua yang kita sudah vakum beberapa waktu. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijrah bagi rekan-rekan yang merayakan, khususnya buat saudara-saudara ke semua umat muslim dimanapun berada, khususnya di Indonesia. Tentunya tadi saya sudah sedikit menyinggung berkaitan dengan partai politik. Sebagai awalan saja, ada banyak tema sebenarnya yang pengen kita bahas dan ada ditanyakan juga rekan-rekan semua. Yang paling update tentunya berkaitan dengan ada indikasi dalam tanda kutip ada gerakan makar dari beberapa diskusi gitu kan. Tapi itu nanti insya Allah akan saya bahas di sesi selanjutnya. Tetapi dalam beberapa kesempatan ada yang telepon, kemudian dalam sedikit tweet atau tulisan atau apa sudah saya sempat menyinggung dan pernyataan sikap saya seperti apa. Tapi itu nanti akan saya bahas. Yang paling ditanyakan kemarin, kenapa masih jarang berbicara tentang partai politik gitu kan. Tentunya dalam beberapa kesempatan, apakah masih partai orang parpol atau bukan gitu kan. Perlu saya jelaskan bahwa posisi saya sekarang jelas masih berada di dalam struktur dan sistem. Saya bukan orang parpol dan tidak berafiliasi dengan parpol manapun. Itu ingin saya tegaskan. Karena kemarin ada pertanyaan yang mengarah seperti itu. Dan kemudian tanpa mengurangi rasa hormat dari beberapa rekan-rekan juga yang ingin mengajak saya masuk partai politik, baik parpol yang sudah lolos DPR dari 9 parpol ataupun parpol yang tidak lolos tapi masih ada kursi di DPRD ataupun parpol baru. Tentunya saya sendiri jujur mengapresiasi bagi rekan-rekan yang sudah masuk di dalam struktur. Artinya parpol ini ada bagian dari infrastruktur politik bernegara kita. Jadi sangat-sangat luar biasa ini kendaraan partai politik untuk membangun sistem bernegara kita. Begitu ya, sedikit saya jelaskan. Posisi saya memang belum berparpol. Akan tetapi saya pun tipe orang yang tidak menutup takdir kehidupan nanti akan seperti apa. Saya tidak pernah mengatakan tidak, karena mengatakan tidak itu artinya kita menutup takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam berbagai apapun, saya katakan belum. Nah, karena saya masih nyaman dengan posisi saya sekarang dalam kapasitas akademisi ataupun praktisi dan juga aktif di berbagai lembaga demokrasi, anti korupsi dan sebagainya. Itu tadi saya sudah juga menyinggung berkaitan dengan parpol. Sebenarnya parpol ini jangan dimaknai stigma negatif ataupun digeneralisasi. Memang ada beberapa oknum ataupun parpol yang memang dalam tanda kutip ada tidak baik juga itu, tetapi tidak boleh mengeneralisasi seperti itu. Berbicara dengan parpol, kita berbicara konstitusi. Saya selalu mengawali dari konstitusi karena sebagai landasan awalnya. Saya mencermati ada tiga tempat berkaitan dengan parpol ini. Redaksional parpol itu di dalam konstitusi ada 3 tempat. Yang pertama adalah di pasal 6A
ayat 2, yaitu berkaitan dengan calon presiden ataupun wakil presiden berhak untuk diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang artinya nanti ada syarat presidensial threshold berkaitan dengan pengusungan calon presiden ataupun wakil presiden. Terus kemudian yang kedua adalah di pasal 22E ayat 3 berkaitan dengan siapakah yang berhak mengikuti peserta pemilu, yaitu partai politik. Kemudian yang ketiga adalah di pasal 24C ayat 1 berkaitan dengan yang berhak membubarkan partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, sekali lagi ada 3 redaksional parpol di konstitusi, ini sudah jelas bagaimana dasar hukumnya. Kemudian ada turunan-turunan partai politik melalui undang-undang partai politik itu sendiri. Oke, kita balik pada tema tadi, saya sudah menyebut koalisi parpol. Nah, kemudian kita berbicara bagaimana terbentuknya sistem bernegara periode 2019-2024 ini, tentunya kita sedikit flashback bahwa tanggal 1 Oktober di sana ada berkaitan dengan pelantikan anggota MPR, di sana ada DPD dan DPR. Kemudian tanggal 20 Oktober karena ini sudah menjadi aturan, setiap tanggal 20 Oktober pelantikan presiden dan wakil presiden. Kemudian maksimal 1 minggu setelah pelantikan presiden harus terbentuk kabinet. Nah, dari sinilah barulah terbentuk sebuah tatanan sistem periodisasi sebuah pemerintahan. Kemudian kalau kita berbicara partai politik, tentunya siapakah yang lolos? Yang lolos partai politik tentunya mereka yang memiliki 4% suara nasional dalam arti parliamentary threshold. Yang lolos ada 9 parpol yang jelas-jelas sudah menjadi mitra pemerintah, saya sebutnya koalisi. Kemudian yang berada di luar adalah oposisi, walaupun di dalam sistem pemerintahan kita presidensial tidak mengenal sistem oposisi, tapi ini lebih enak untuk bagaimana kita membahas nanti. Yang berada di luar pemerintah dan juga di dalam ini juga sudah memenuhi kriteria. Di sana ada 575 anggota DPR di sana, karena ada pergantian dan penambahan jumlah dari undang-undang pemilu sebelumnya. Pada undang-undang pemilu terbaru nomor 7 tahun 2017 menjadi dari 560 anggota DPR menjadi 575. Kemudian yang sudah resmi di pemerintahan siapa? Jelas ada PDIP, kemudian ada Golkar, Nasdem, P3, PKB, dan satu lagi yang masuk terakhir adalah Gerindra. Kemudian yang berada di luar oposisi yang jelas saya lihat dan amati, ada yang satu adalah PKS. Kemudian yang dua bagaimana? Yang dua adalah PAN dan Demokrat. Sebut saja PAN, kalau kita mencermati awal tahun 2020 kemarin Januari sudah mengadakan kongres dan sudah terpilih ketua umum baru, tetapi kalau kita mencermati belum ada pernyataan dan sikap resmi apakah masuk di dalam koalisi atau oposisi. Kemudian Demokrat sekitar pertengahan bulan Maret, 1 hari di sana juga mengadakan kongres, juga sudah terpilih ketua umum baru, tetapi dalam kongres tersebut juga saya mencermati belum ada pernyataan resmi masuk koalisi atau oposisi. Kalau Partai Demokrat ini lebih senang dengan partai penyeimbang dari dulu. Nah ini kita lihat nanti seperti apa dua parpol ini akan masuk pada posisi mana sikap tegasnya. Ukurannya seperti apa? Kalau ukuran tolak ukur bahwa yang ada di pemerintah, jelas mereka yang memperoleh representatif menteri, kursi menteri di jabatannya, kemudian porsi-porsi lain ada wakil menteri dan sebagainya, itu ukuran. Akan tetapi di dalam sistem partai politik kita ada segmentasi ideologis bahwa koalisi partai ini apakah mereka hanya ingin posisi jabatan menteri atau apakah ingin mengawal program kerja pemerintah. Nah ini kalau dalam teori partai politik ada teori blend coalition ataupun bukan. Nah sekarang kita lihat saja nanti
perdebatan parpol ini akan seperti apa. Kemudian dalam kasuistis kita mencoba merunutkan dari parpol ini dalam koalisi sama oposisi sudah seperti apa. Jelas yang paling ramai yang saya cermati ada 2 undang-undang yang sudah bisa disahkan oleh partai politik khususnya dari koalisi pemerintah, yaitu partai Undang-Undang KPK dari revisi Undang-Undang 30 tahun 2002 menjadi 19 tahun 2019, dan Undang-Undang Minerba Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, dan sekarang saya amati belum masuk lembaran negara karena belum diundangkan dan ditandatangani oleh Presiden. Nah, ini ada 2 undang-undang ya. Kemudian Undang-Undang Minerba ini juga masih dalam polemik masa gugatan juga, ada banyak koalisi masyarakat sipil di sana. Kemudian Perpu. Berkaitan dengan Perpu kita lihat konstelasi koalisi itu sendiri. Kalau kita mencermati Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penanganan virus corona, yang menyetujui resmi menjadi undang-undang ada 8 parpol, yang 1 tidak. Kemudian Perpu nomor 2 tentang penundaan pemilu kada, kalau kita mencermati rata-rata saya rasa nanti dari 9 parpol yang ada di DPR ini akan menyetujui semua ini kan, karena rata-rata mereka menginginkan pemilu kada di daerah nanti di akhir tahun ini. Dan ini adalah kasuistis konstelasi partai politik kita akan seperti apa. Tentunya harapan kita bersama bahwa partai politik ini nanti bisa benar-benar menjadi tangan panjang dari rakyat, kemudian juga akromnya dan parpolnya bisa bersinergi bersama. Nah, di sana harus terjadi, saya rasa adanya perang ide antara koalisi dan oposisi, yaitu war of idea. Kemudian harus ada yang namanya sebuah perdebatan yang logis, yaitu debat of logic, sehingga tidak menyebabkan adanya sesat pikir ataupun logika fallacy. Dan kemudian yang ketiga, harapan saya adalah bisa menjadi sarana transformasi diskusi hukum, transformation of discussion of law. Nah, saya rasa dengan kurang lebih ada 3 ini bisa menjembati bahwa keberadaan partai politik ini benar-benar ada di pendidikan buat rakyat dan bisa menjadi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sehingga dapat membangun sistem demokrasi yang baik. Kita tidak bisa mengeneralisasi yang paling baik adalah di pemerintah ataupun di oposisi di luar pemerintah. Saya rasa bukan, karena saya rasa setiap parpol itu mempunyai segmentasi ideologis berdasarkan RT masing-masing, dan kebijakan parpol ingin pada posisi seperti apa. Kita kawal bersama saja nanti. Tentunya berkaitan dengan parpol ini ada beberapa yang sering saya baca, sebagai contoh nanti. Nah, ini berkaitan dengan teori-teori partai politik. Ini saya juga suka membacanya juga. Kemudian ada lagi, nah ini ada politik muka 2 tentang partai politik, tentang dari kekuasaan dari zaman Hobbes sampai yang modern, postmodern juga. Nah, ini kalau dari partai politik tadi berkaitan dengan parpolnya, kalau ini adalah oknumnya, oknum parpolnya seperti apa. Nah, terus kemudian yang terakhir ini adalah berkaitan dengan politik tata negara. Ini siapa karangannya? Oh ya, ini maaf, ini karangan buku saya yang ketiga. Ini salah satu penjabaran dari tesis dan ada penambahan dalam kajian akademis saya. Nah, kalau di buku ini bagaimana sebenarnya pejabat ataupun anggota parpol itu bagaimana bertindak selayaknya dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. 3 buku tadi sebenarnya saya juga sudah banyak referensi yang kita sampaikan dalam diskusi
sebelumnya. Sepintas seperti ini saja, nanti disambung lagi berkaitan dengan partai politik. Kita lihat saja kiprahnya parpol ini seperti apa. Dan sekarang memang banyak berseliweran juga parpol-parpol baru yang akan terbentuk. Kita lihat saja nanti 2024 masih jauh, kemudian siapa capres-cawapres masih jauh kalau rekan-rekan mempertanyakan itu semua. Demikian dari saya sedikitnya, kita sama-sama belajar bareng. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.